Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP PAN, Bapak Zulkifli Hasan, beserta Ibu, serta seluruh jajaran DPP, DPW, DPD PAN dari seluruh tanah air Indonesia. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Mahkamah Pertimbangan Partai, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Menteri, Sekretaris Negara, Menteri BUMN, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir, peserta workshop dan Rakornas, hadirin dan undangan yang berbahagia. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen capres-cawapres. Tapi pagi hari ini saya tidak akan mengabsen capres dan cawapres. Karena calonnya yang hadir sedikit. Nggak usah diabsen, semua sudah tahu siapa. Tadi malam saya buka-buka data. Suara PAN di pemilu 2019. Tertinggi itu di Sumatera Barat. Jadi kalau ketua panitianya dari Sumatera Barat sudah benar. Karena memang tertinggi 15,1. Kemudian di bawahnya ada Aceh, Bengkulu, Sutra, dan Papua. Yang saya kaget di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini urutannya 29. 29. Jadi tadi Bapak Ketua menyampaikan bahwa dulunya di Jawa Tengah ini selalu dapat 8, tapi di 2019 tidak mendapatkan sama sekali. Kader PAN, kader PAN. Nah, yang paling penting di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, nanti tahun 2024 saya akan buka lagi. Jawa Tengah sudah bangkit atau belum? Masa dari 8 kemudian kosong, ini mesti ada sesuatu yang harus disesuaikan. Kalau melihat kualifikasi, karena hati-hati tahun 2024 nanti 58% pemilih adalah di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun pemilihnya ada 58%.
Jadi kalau saya melihat tadi yang tampil di sini semuanya muda, itu udah betul. Saya melihat tadi ada siapa? Farel Bramasta tadi saya lihat di sini. Saya lihat juga ada siapa? Yang di Surabaya, Jawa Timur, Tom Lee. Itu pegiat medsos dengan pengikut yang sangat banyak. Milih-milih seperti ini, PAN sangat jeli. Saya melihat. Jadi tadi malam saya bertanya-tanya ke, ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah? Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, oh ini strategi, udah. Mendekati Pak Ganjar, mendekati Bupati Wali Kota diharikan semuanya, udah betul. Selain basisnya, tentu saja basisnya, tadi menyebut Pak Ketua PW, PWM, Ketua PW Jawa Tengah, ya udah. Ya, benar. Jadi memang dalam politik kalau yang namanya kerjasama itu memang wajib. Jangan justru politik itu memecah belah kita. Sehingga sekali lagi kerjasama itu penting, koalisi itu penting, jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting perkuat kerjasama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga. Dan juga kita ini sudah kerja 8 tahun, kita semuanya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan, sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Coba saya tunjukkan pergeserannya seperti apa, perubahannya seperti apa. Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris. Infrastruktur dibangun hampir 70% selalu di Jawa. Kemudian kita geser menjadi Indonesia sentris. Dan itu kelihatan untuk pembangunan-pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Pak Zulkifli Hasan. Yang fisik, contoh infrastruktur, itu kita sudah menghabiskan anggaran 3.309 triliun rupiah. Kemudian pergeserannya terjadi karena infrastrukturnya siap, misalnya jalan tol, bandara, airport sudah siap di luar Jawa, dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata. Kemudian investasi menjadi bergeser. Dulu 70-30, selalu investasi itu di Jawa, 70. Sekarang sudah bergeser, 53% itu di luar Jawa, bukan di Jawa lagi. Ingat, kita ini negara besar. Negara besar. Sekarang penduduk kita sudah 282 juta jiwa. Hidup di 17.000 pulau. Nah kok yang dikerjain untuk Jawa terus? Terus yang 16.999 pulau itu diapakan? Inilah pergeseran yang tadi saya sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, dari kota sentris bergeser ke
desa sentris. Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris? Sampai sekarang dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah gelontorkan 470 triliun rupiah dana desa. Ini komitmen menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa itu semuanya terbangun meskipun belum selesai. Kemudian yang ketiga, yang ini akan kita geser betul. Jangan sampai berbelok lagi. Yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kita telah stop di 2020 nikel. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO. Digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita kalah. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi. Tapi apa dampaknya? Saat kita banding, digugat, banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka, industri kita sudah siap. Nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan stop lagi bulan Juni, boksit, stop. Padahal, hati-hati, 90% ekspor bahan mentah boksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu, dia nanti gugat kita enggak. Kalau digugat ya berarti nikelnya digugat Uni Eropa, boksitnya digugat Tiongkok. Karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana. Tapi dengan stop nanti stop nikel, stop boksit, stop timah, stop tembaga, stop emas. Apa yang akan kita dapatkan? Banyak yang bertanya pada saya, Pak ini di stop itu yang dapat perusahaan-perusahaan gede. Jangan keliru. Nikel itu waktu kita stop ekspor kita di 17 triliun. Setelah sekarang menjadi barang jadi, barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka 450 triliun. Dari situlah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor. Kalau kita ikut di perusahaan itu seperti di Freeport kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situlah masuk sebagai penerimaan negara. Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa. Kita bisa menganggarkan bantuan sosial. Jadi alurnya seperti itu. Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya. Kalau ini semua bahan-bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta. Jangan sampai ekspor mentah kita terus lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita. Apakah ini akan kita terus-teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apapun resikonya, pemimpin
Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan, karena membuka lapangan kerja 10,5 juta. Kader PAN, kader PAN, Jawa Tengah, yang terakhir perubahan besar itu ada di mana? Kelihatan di perdagangan kita. Coba dilihat, kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022, kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Menteri perdagangannya siapa coba? Menteri perdagangannya siapa? Jawab. Bapak Zulkifli Hasan. Ini nanti akan lebih gede lagi nih tahun ini mungkin. Saya nggak bisa memperkirakan, tetapi bahwa tahun 2022 surplus kita 54 miliar US dollar. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Dengan India, surplus kita 14,1 billion US dollar atau dirupiahkan 215 triliun rupiah. Dengan Uni Eropa, sama, kita surplus juga besar, 9,8 billion US dollar atau 149 triliun rupiah. Seumur-umur kita dengan Cina itu selalu defisit minus 17 billion US dollar. Gede sekali. Sekarang catatan kita, ini di catatan kita masih dengan Cina masih minus 1, tapi tinggal 1,7 billion US dollar. Dari 17 miliar menjadi 1,7. Tetapi catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri Cina, kita itu sudah surplus 6 miliar. Ini ada beda catatan saja. Apa yang ingin saya sampaikan? Sekali lagi, ini karena Menteri Perdagangannya dari PAN. Kader PAN, kader PAN, Jawa Tengah. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka workshop dan rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PAN, Wakil Ketua MPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Jenderal PAN, Bendahara Umum PAN, dan Ketua Fraksi PAN, DPR dan MPR RI.
12 PAS. Dengan ini, acara workshop dan rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional resmi dibuka. Kader PAN, kader PAN. Baik saudara-saudaraku dan juga hadirin sekalian, sebagai ungkapan rasa